Shalom, selamat pagi. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, kembali kami boleh datang. Membawa hati kami, untuk kami boleh mempersiapkan diri Tuhan. Sebelum kami bersibuk, tetapi biarlah kiranya Tuhan pada saat ini kami boleh memberikan hati kami untuk Tuhan Yesus pimpin dalam hidup kami. Kami siap untuk belajar firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi sekali lagi. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul Hidup Baru. Hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Ayatnya ada di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Dari renungan pada pagi hari ini, saya akan bagikan satu pengalaman bagaimana kehidupan kita yang lama dan yang baru. Kisahnya dari kehidupan saya pribadi, itu bagaimana dalam kehidupan yang lama itu hidup di dalam daging. Hidup di dalam daging yaitu pastinya ada hal-hal yang maksudnya kita harus matikan ya. Karena dari dua kejadian ini, yang pertama adalah ketika ada menghadapi satu masalah, hal yang maksudnya tuh buat saya itu merugikan gitu ya. Dalam hal keuangan, waktu gitu kan. Jadi itu saya lupa tahunnya, tapi dengan kejadian yang pertama itu adik saya itu melakukan hal yang nggak baik gitu ya. Jadi dia kasih sesuatu untuk dapat uang gitu ya, maksudnya dengan jaminan surat dari tanah yang atas nama saya gitu kan. Nah itu udah selesai dan itu udah waktu itu yang pertama itu saya marah sekali gitu ya. Itu dengan kedagingan saya yang lama itu, jadi saya penuh dengan amarah gitu ya. Tapi beberapa tahun berikutnya lagi itu dengan kejadian yang sama, tapi ini hal yang berbeda ya, dengan kondisi yang lebih besar dan pastinya itu benar-benar bikin saya tuh benar-benar tarik nafas gitu. Tapi yang membuat saya merasa bersyukur itu, saya itu merasa jauh lebih tenang dan sama sekali itu tidak marah, karena proses berjalannya waktu itu masalah saya harus selesaikan, saya harus melunasi, dan yang membuat saya ngerasa bersyukur banget itu saya nggak ada kepahitan sama adik saya, dan saya itu ngerasa nggak ada rasa kecewa gitu ya. Awalnya sih ada gitu ya, maksudnya sebagai manusianya tuh ya pasti ngerasa gitu ya, maksudnya tapi ya nggak berkepanjangan gitu ya. Tapi saya belajar bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan adalah membentuk saya untuk saya tuh belajar tidak mengikatkan diri pada hal-hal yang sifatnya fana ya, tapi belajar untuk bagaimana hidup kita itu yang hidup di dalam Tuhan Yesus adalah kehidupan yang baru. Jadi coba kalau saya itu belum maksudnya hidup baru di dalam Tuhan, pastinya dengan kejadian dua-duanya itu melahirkan hal yang sama ya, yaitu sifat kedagingannya itu keluar lagi ya. Tapi saya bersyukur bahwa ketika saya belajar untuk menyerahkan hidup, berarti saya percaya bahwa Tuhan Yesus yang pimpin di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam kehidupan saya itu, masalah itu boleh selesai tanpa adanya maksudnya itu saya itu merasa kepahitan atau merasa kecewa sama adik saya. Dan saya mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan itu membentuk hidup kita. Dan hidup baru ada di dalam kehidupan kita karena Tuhan Yesus sudah lahir di dalam hidup kita. Dan kita mengalami kehidupan yang baru ya di dalam Tuhan Yesus. Dan biarlah renungan pada pagi hari ini yang saya bagikan, ini juga mengajak kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita hidup di dalam hidup yang baru. Jadi kehidupan yang lamanya sudah kita buang ya, segala hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang membawa kesia-siaan. Dan biarlah renungan ini boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Ajar kami untuk kami lebih lagi di dalam kami mengikut kepada Tuhan Yesus, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan menyerahkan hidup kami sepenuhnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.